Baik, Kitab Taharah. Taharah itu adalah mensucikan dari kotoran-kotoran. Kemudian secara syar'i adalah fi'lu ma tatawaqqafu alaihi ibahah, yaitu sebuah aktivitas yang tatawaqqafu alaihi ibahah, yang tidak boleh atau tidak bisa mengerjakan perkara-perkara ibadah lain. Ibahah as-shalah, misalkan melakukan sholat kecuali dengan taharah ini. Walau min ba'dil wujuh, meskipun dari sebagian sisi saja. Ini kita tidak terlalu berpanjang, kita sudah ini murojaah saja ya. Fasailut taharah ada empat. Yang pertama air, turab, dabig, itu menyamak. Kemudian hajarul istinja, yaitu batu untuk digunakan istinja, digunakan bersuci ketika buang air kecil atau besar. Wa innama yutahhirul ma'u idza kana mutlaqan, yang dia bisa mensucikan itu hanya air mutlak. Air mutlak itu yang dia tidak memiliki qaid lazim. Qaid lazim itu adalah sebuah ikatan, mengikat dengan sifat yang harus ada, seperti air kelapa ya, air kelapa. Nggak bisa kita katakan bersuci dengan air kelapa, karena air kelapa itu dia ada kelapa, bukan air saja ya. Yang bisa bersuci hanya menggunakan air. Kalau dia air kelapa maka tidak bisa dipindahkan ke gelas, dipindahkan ke ember, tetap namanya air kelapa atau berubah tetap ya kan ya. Tapi ada namanya qaid munfak, seperti air sungai, air sumur, air laut, air hujan ya, itu semua bisa dipakai untuk bersuci ya, bisa bersuci ya. Jadi artinya air-air tersebut, dia air sungai kita pindahkan ke gelas ya, kita filter dia jadi jernih ya, bukan lagi air sungai, bisa diminum ya, kita katakan sudah air minum, kita katakan bukan lagi air sungai, maka itu dia bisa digunakan untuk bersuci. Wat turab idza kana khalisan, begitu juga menggunakan turab, pasir berdebu, tanah yang berdebu, yang dia itu tidak bercampur dengan batu-batuan, kerikil-kerikilan, yang tidak ghair musta'mal ya, belum digunakan untuk bersuci ya, belum digunakan untuk bertayamum, maka dia bisa digunakan tayamum. Wa dabig idza kana hirrifan ya, dabig itu adalah digunakan untuk membersihkan kulit hewan yang dia masih ada najisnya ya, ada kotorannya ya, dengan catatan dia hirrif itu memiliki sifat yang bisa mengangkat kotoran dan darah-darah yang masih nempel. Ada mati kambing ini belum disembelih secara syar'i, maka dia bisa dimanfaatkan kulitnya, dagingnya sudah tidak bisa dimakan ya, kasih makan ternak bisa, tapi kulitnya bisa kita pakai dengan cara disamak, menggunakan misalkan kisar ruman, menggunakan cangkangnya buah delima ya, atau menggunakan kotoran hewan merpati ya, itu yang disebutkan para fuqaha. Mungkin ada yang lain ya, tapi walau alam kalau menggunakan garam, kalau Masyaikh itu menjelaskan garam tidak masuk. Wallahu alam. Yanzi'u fadalatil jild wa ufunatahu kal qaraz wa zarqit tayr wa hajarul istinja. Kemudian yang ketiga adalah hajarul istinja. Yang
keempat ini berarti air, turab, ya, dibag, hajarul istinja. Hajar itu batu yang digunakan untuk bersuci ketika buang air besar atau kecil. Dan catatan dia suci. Suci batunya, tidak ada najisnya. Yang kedua qali', dia bisa mengangkat, ya. Kemudian ghair muhtaram, bukan sesuatu yang muhtaram, dimuliakan, seperti menggunakan roti, menggunakan makanan, menggunakan kitab dan semisalnya. Itu kalau misalkan ada yang dia mau bersuci dengan selain air, menggunakan tisu bisa, menggunakan kain bisa, ya. Kalau misalkan kita di dalam pesawat tidak ada airnya, maka gunakan itu, ya. Amal awani wal ijtihad, adapun wadah untuk menaruh air, begitu juga proses ijtihad ketika kita ingin membedakan antara dua air yang di wadah tercampur dengan najis, yang kita tidak tahu yang mana najisnya, di mana najisnya, maka proses ijtihad itu adalah masuk wasailul wasail. Wasailul wasail itu wasilahnya wasilah. Jadi dalam mazhab itu diurutkannya. Kita mau melakukan wudhu, kita mau bertayamum kalau tidak ada air. Nah, ini adalah tujuan, ya, tujuannya, maqasidnya. Tapi sebelum itu ada yang namanya alat untuk melakukan taharah, yaitu air, ya, untuk bersuci. Nah, air ini butuh tempat, ya, tempat itu namanya awani, ya. Nah, kalau misalkan tercampur najis, kemudian tidak tahu yang mana, maka dia butuh proses ijtihad. Nah, maka apa? Tempat wadahnya ini dan ijtihad ini adalah wasailul wasail, tempatnya air, ya. Maka ada wasilah, ada wasailul wasail, ada wasilah, ada maqasid. Al maqasid al wudu wal ghusl, ya, tujuan dari itu semua adalah wudu, mandi wajib, tayammum, kemudian izalah najasah, menghilangkan najis. Nah, kalau antum tidak ada kitabnya memang bingung itu, ya, kemana arah pembicaraan ini. Kalau ada kitab, ini minimalnya PDF, ya, minimalnya antum PDF. Meskipun bahasa Arab nyambung, karena apa? Lihat kitab, waktu urutannya ada. Kemudian ada terjemah juga, ada terjemahnya Yaqutun Nafis, itu ada terjemahan. Ya, kalau itu kembali ke murid, usaha masing-masing. Ya, yang usaha berarti dia mau bisa paham. Kenapa di Berau ini, bukan hanya Berau, ya, rata-rata, ya, di ujung dunia semuanya. Kenapa yang belajar itu jarang dia naik kelas? Karena belajarnya setengah-setengah, karena belajarnya nanggung, ya. Orang kalau dagang saja, kalau setengah-setengah, dia posting di Facebooknya sepekan sekali aja, ya. Setengah-setengah itu namanya jualannya. Maka apa? Maka posting tiap hari, karena apa? Pengenalan. Sama dengan kita ketika belajar, ya, nanggung, jangan nanggung, karena nanggung itu bikin setengah-setengah, ya. Banyak kajian yang dia sudah berjalan 1, 2, 3, 5 tahun bahkan lebih, ditanya orang itu belajar apa aja, kitab ini, ada yang selesai? Enggak ada. Bisa jelaskan ulang? Enggak bisa. Karena apa? Karena setengah-setengah, ya. Makanya saran anak, antum cari kitab ini atau yang semisal, atau terjemahnya, ya, biar ndak nanggung, biar ndak setengah-setengah, ya. Untuk agama itu jangan setengah-setengah. Al wudu karena rugi, ya, antum rugi belajar hari-hari, ketika ditanya anak istri, ditanya tetangga, ditanya teman, ndak bisa menjelaskan, kan rugi juga. Sudah belajar, ngapain apa fungsinya belajar kalau begitu? Ya, tujuannya itu belajar itu mengangkat kejahilan diri sendiri dulu, baru orang lain. Jadi bisa kita syiarkan, ya, karena kita semua sudah punya satu tujuan ini. Tujuan kita sama-sama melanjutkan dakwah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, ini diantaranya. Al wudu, kemudian masalah wudu. Wudu itu adalah ismun li ghasl a'dha makhsusah biniyah makhsusah, yaitu sebuah aktivitas yang dia membasuh semua anggota khusus, ya, anggota khusus.
wajah, tangan, kepala, kaki. Biniyatin makhsusah, dengan niat yang khusus, yaitu niatnya mengangkat hadas. Kemudian furudul wudu sita, ada 6 ya, wajib yang harus ada ketika wudu. Niat yang pertama. Yang kedua, membasuh wajah. Niatnya apa? Niatnya tadi raf'ul hadas, mengangkat hadas, atau niat mau sholat ya, atau niat toharah, itu sudah cukup. Kedua, membasuh wajah ya. Kemudian yang ketiga, membasuh kedua tangan sampai siku. Kemudian yang keempat, mashur ra's ya, membasuh ra's, kepala, meskipun hanya sebagian saja ya, sebagian depannya, kanannya, kirinya ya. Adapun kalau rambut, maka dia harus yang dia di batasan kepala, bagian depan diturunkan seperti ini yang dibasahi tidak sah ya, harus dia di bagian kawasannya kepala. Yang kelima, ghuslur rijlain ma'al ka'bain, mencuci kedua kaki sampai kedua mata kaki. Yang keenam, tertib ya, wajah, kedua tangan dan seterusnya. Yang 4 ini wajib tertib. Adapun tertib antara kanan dan kiri ya, kan basuh kanan dulu baru kiri ya. Kalau kiri dulu baru kanan itu sah tapi makruh dia ya, sah tapi makruh hukumnya. Artinya apa? Yang tertibnya ini yang dimaksud adalah tertib antara anggota wudu yang besar, wajah, tangan, kepala, kaki, yang itu disebutkan di ayat. Yang selanjutnya mashul khuffain, membasuh kedua khuf. Gosol itu sama masuh itu sama? Beda. Gosol itu mengalirkan air, harus ada aliran air meskipun sedikit ya. Kalau masah itu yakfi husulul balal ya, minimalnya dia cukup sudah sekedar basah ya, sekedar basah meskipun tidak ada aliran. Kita ambil air, percikan, kita taruh ini, ngalir airnya, tidak, itu namanya mashun. Nah, kalau kita pakai di wajah, di tangan, di kaki dengan cara seperti itu, ambil karena dingin ini, dipercikkan kemudian, nah itu tidak sah karena dia bukan ghuslun. Sedangkan di ayat faghsilu ya, cucilah, maksudnya alirkanlah air ke tangan, ke wajah, ke kaki. Kemudian Allah mengatakan wamsahu biru'usikum, dan masah itu basahi kepala kalian ya, tidak disyaratkan harus dia mengalir airnya. Nah, jelas ya. Mashul khuffain, kemudian membasuh khuf. Membasuh khuf ini hukumnya mubah, sekedar boleh ya, sekedar boleh, bukan sunnah, apalagi wajib. Dia diantara rukhsah yang diberikan karena ada riwayat. Yajuzu mashu syai'in min zahir a'lal khuffain, boleh membasuh bagian dari zahir yang dia di atas khuffain, bukan bagian bawah. Badalan, pengganti an ghasl rijlain, mengganti dari mencuci kedua kaki ketika wudu, bukan ketika mandi wajib, ketika wudu saja. Sehari semalam bagi mukim, 3 hari 3 malam bagi musafir. Maka ketika kita ada khuf, sekarang kita ada khuf, kita misalkan mau membasuh di atas khuf, kenapa ndak kaki ya, kaki saya ada korengannya atau misalkan masih bengkak atau tanpa ada hajah sama sekali juga boleh juga. Maka kita wudu sempurna, kemudian sampai selesai kaki kanan dan kiri, habis itu pakai khuf ya. Setelah itu kita sholat. Setelah sholat kita menunggu sholat berikutnya, batal wudu kita, buang angin ya, maka kita wudu ya, wudu seperti biasa. Nah, pas mau basuh kaki, kita tidak perlu lepas khufnya ya, kita cukup basuh di atas khuf ya, seperti ini, seperti itu, kiri kanan, itu sudah cukup ya. Kemudian kita sholat, dengan catatan kalau dia mukim, dia cuman sehari semalam, 24 jam waktunya.
24 jam waktunya. Kalau dia musafir 3 hari 3 malam. Ya, 3 hari 3 malam. Dari kapan dihitung? Ya, minal hadasi ba'dal lubs. Dari hadas setelah menggunakan khuf. Artinya setelah gunakan khuf dia tidak hadas ini. Ya, kapan hadasnya? Besok. Maka mulai besok baru dihitung 1 hari 1 malamnya. Ya, mulai besok baru dihitung 1 hari 1 malamnya. Jam 10 dia baru buang angin. Nah, jam 10 itu baru dihitung sampai jam 10 kemudian 24 jam. Nah, atau 3 hari 3 malam. Wa tabtadi al-muddah min tihail hadas ba'da lufs. Ya, dihitung mulai hitungannya itu dari sejak selesainya hadas setelah menggunakan khuf. Ya. Dia katakan setelah selesai hadas itu, karena hadas itu ada yang panjang, ada yang pendek. Tidur itu termasuk kondisi hadas. Ya, tidur ada orang yang tidur 1 jam, ada yang 10 jam. Kalau tidurnya 10 jam, maka di jam yang terakhir dihitung. Ya, tidur dari jam 1 sampai jam 10. Ya, dia tidur, ngorok dia. Tidur itu dihitung 24 jam dari jam 1 atau dari jam 10? Dari jam 10, 24 jamnya. Atau 3 hari 3 malam. Lakin yushtaratu li jawazil masa syurut sab'ah. Disyaratkan dengan 7 syarat untuk bolehnya membasuh khuf ini. Ya. Yang pertama, yulbas khuffan ala tahara kamilah. Dia sudah wudu sempurna, baru dia pakai khuf. Yang kedua, khufnya kuat. Ya, kuat, bisa dipakai untuk perjalanan safar, yaitu kuat. Wan yakun mani'ain, yaitu khufnya juga tidak bolong-bolong, yang dia itu tidak masuk air ketika dibasuh, malah airnya masuk rembes ke dalam. Ya, maka itu tanda air khufnya tidak kuat, maka dia tidak boleh ganti khuf yang lain. Khuf itu sepatu, ya, atau yang semisal itu, bukan kaos kaki. Kaos kaki itu tidak masuk. Ya. Kalau di Arab Timur Tengah, daerah-daerah dingin banyak dijual. Ya, dia menggunakan kulit biasanya. Ya, kulit campur ada busa-busanya, jadi dia tebal. Ya, tujuannya memang untuk menghangatkan kaki karena memang di sana dingin. Ya, kalau sudah dingin itu yang ditutup intinya 2 saja. Apa? Kaki dengan telinga. Kalau dingin, ya itu kalau sudah ditutup itu sudah biar muka antum terbuka, biar badan antum terbuka, dia lebih tahan. Karena apa? Karena masuknya dingin itu dari 2 jalur itu, dari kaki dengan ya, kalau itu sudah ditutup ini, jangan ditutup hidungnya, mati dia. Ya. Wan yakun satiran, kemudian menutup tertutupi kakinya, ya, tertutupi kakinya, satiran. Ya, artinya menggunakan khuf ya tertutup. Maksudnya bukan dia terbuka. Ya. Di mahalil fard, tertutup apa? Bagian-bagian yang wajib. Kaki sampai telapak kaki dengan mata kaki itu tertutup semuanya. Ya, tertutup semuanya. Kalau dia seperti misalkan sendal sepatu, tahu sendal sepatu kan? Ya, dia sebagian tertutup, sebagian tidak. Ya. Maka itu tidak bisa dipakai. Meskipun dia sendal sepatu itu ada yang kuat dipakai safar kan, tapi dia tidak menutup mahal al-fard, bagian yang wajib dibasuh ketika wudu. Wa alla yahsul li labisihi ma hadas akbar. Yang syarat selanjutnya yang kelima, dia tidak hadas akbar. Ya, dia tidak junub, ya, tidak sedang mimpi basah, yaitu kalau hadas akbar tidak bisa mandi dulu, baru dia wudu, kemudian digunakan khuf. Wa an la yadhhar syai'un min mahallil fard, dan bagian dari fard, ya, yang wajib dibasuh kaki itu sampai mata kaki tidak kelihatan. Tertutupi dengan apa? Tertutupi dengan khuf. Ya. Tapi kalau dia bolong,
ya, bolong, dibuka kelihatan kakinya, maka dia tidak sah. Wa an la tanhal al-ura, ya, dia katakan tidak terbuka ininya, pengikat-pengikatnya itu, ya, pengikat-pengikat. Kalau dulu dia disulam atau semisalnya, nah itu sulamannya itu, jahitannya itu tidak terbuka. Kalau terbuka itu tanda tidak kuat. Nah, syarat wudu. Syarat wudu. Syarat wudu ada 15, ada 15. Islam yang pertama, ya. Yang kedua tamyiz, ya, ini syarat wudu ini agar sah wudunya dia harus Islam. Kalau kafir tidak sah. Tamyiz, mumayyiz, dia anak kecil tidak sah, ya, yang belum mumayyiz. Wan naqa'anil haid wan nifas, suci dari haid dan nifas. Ya. Kemudian wa an ma yamna usul ma ilal basyara, dan suci atau bersih dari penghalang air ke kulitnya. Di kulitnya ada bekas tinta. Tinta itu menghalangi air atau tidak? Hah? Tinta. Tinta menghalangi atau tidak? Tinta itu tidak menghalangi air. Yang menghalangi air itu semisal apa? Semisal yang ada jurmnya, ya, cat. Ya, cat kayaknya ndak juga. Ya, apa? Cat minyak menghalangi. Ya, cat minyak, ya, atau bekas-bekas semen, ya, atau semisalnya, ya, dia habis kerja, ya. Lem, ya, lem-lem yang ke itu nempel dia. Jadi dia airnya itu terkena lemnya, bukan terkena kulit. Nah, itu harus bersih dari itu. Wa la yakun 'alal 'udwi ma yughayyirul ma. Dia di anggota tubuhnya itu tidak ada benda yang bisa mengubah air. Misalkan ada cat, ada tinta, kemudian dia siram, ya, berubah jadi air tinta, air cat, ya, maka dihilangkan dulu itu. Wal ilmu bi fardiyatihi, kemudian dia tahu akan wajibnya wudu, dia bukan ikut-ikutan. Wa an la ya'taqid fardhan min furudhi sunnah, kemudian dia tidak meyakini amalan-amalan fard, amalan wajib itu sebagai amalan sunnah. Dia katakan basuh wajah tidak wajib, dia bilang tidak wajib, ya, basuh kepala tidak wajib, maka dia meyakini itu sunnah, maka tidak sah. Wal ma'ut tahur, kemudian airnya suci, mensucikan, ya. Suci mensucikan itu tadi air mutlak yang tadi kita sebutkan. Patokannya dia yang dia air masih murni, yang dia turun dari langit atau keluar dari permukaan tanah, maka itu airnya bisa digunakan. Air kita pakai mandi itu sudah air mutlak. Kemudian izalatu an-najasas al-ainiyah, menghilangkan najis yang masih ada bendanya, masih ada fisiknya, maka harus dihilangkan dulu. Misalkan habis kita terkena kotoran anak kita atau kencingnya, ya, mau wudu ini, nah dihilangkan dulu itu baru wudu, ya, tidak cukup langsung, ya. Di sini disebutkan adapun kalau dia bisa hilang dengan satu basuhan maka sudah cukup, seperti najasah hukmiyah. Najasah hukmiyah itu yang dia tidak ada lagi bentuk fisiknya, aromanya tidak ada sifat-sifatnya. Dia sudah ada pernah najis, kena tai cicak misalkan. Tai cicak itu dibersihkannya dengan tisu, kan hilang sudah ini tai cicaknya ini. Nah, bersihkannya, kasihnya parfum. Oh, tidak ada sudah aroma tai cicaknya. Nah, maka apa? Itu namanya najasah aini, najasah hukmiyah. Maksudnya najisnya masih ada, tidak kelihatan saja, ya, tidak kelihatan saja. Karena apa? Najis tidak bisa hilang kecuali disiram air. Kalau disemprot biarpun dia ini kasih sabun, meskipun dia sudah harum tidak pengaruh. Maka itu namanya najas apa? Hukmiyah, dihukumi najis. Ya, dihukumi najis. Kalau sudah dihukumi najis, maka dia kalau wudu kita siram sudah cukup. Ya, siram sudah cukup. Ya, sekalian siram najisnya, sekalian wudu itu sudah cukup. Nah,
Kalau yang dia ada ainnya, ada ininya, bendanya, seperti tadi ada tai cicak masih nempel, kalau kita siram sekali hilang dengan najis-najisnya, itu sudah cukup juga, sah. Sama seperti hukmiyah tadi. Nah, jadi perhatikan kalau misalkan lagi mencuci baju, cuci baju itu ada najis. Contohnya najis madhi, ya, sebelum mani keluar madhi, yaitu dia taruh di dalam mesin cuci, ya, orang rumahnya tidak tahu, dalam kondisi di dalam mesin cuci itu sudah ada airnya, masukkannya di situ, kemudian digiling, ya, putar. Najis semua jadinya, ya, najis semua. Karena apa? Karena ada air dimasukkannya benda najis, ya, sama dengan ada satu ember kemasukan tai cicak, tai burung, ya, satu ember itu najis semuanya jadinya. Maka apa, sama seperti itu juga. Beda kalau misalkan di dalam ember itu ada pakaian najisnya, kemudian dialirkan air, kerannya dibuka, ngalir dia, maka tersucikan itu baju, ya, tersucikan itu ember, ya. Maka apa? Maka jangan terbalik. Nanti kalau dibilas itu termasuk Gimana? mesin cucinya kan ada najisnya, tapi kan biasanya begitu kan dibilas kan, kalau dialirkan air bajunya itu. Ya, yang penting dialirkan air, ya. Ya, dialirkan air, ya. Ya. Ya, suci. Ya. Kalau tidak ada aliran, kalau tidak dialirkan air, tidak suci dia. Kalau orang nyuci itu biasanya baju dulu alirkan air atau baju dengan air-airnya. Baju dulu biasanya. Ya. Air dulu 3 kali sabun. Ya. Kalau modelnya begini, misalnya kan satu ember nih pakaian yang dicuci nih, Ya. ember kedua, ember ketiga. Ya. Jadi nggak ngalir nih 3 ember nih. Nah, Dari sini pindahkan ke sini, bilas, pindahkan ke sini. pas di Bak ketiga. pas. 3 bak itu kan ada yang Iya. ngalir nih, semuanya tetap semua air di situ. Cuma masing-masing dibilas sendiri, bilas lagi di sini. Bilas lagi. Tidak ada yang 3 kali mengalir. bilas dia. 2 kali. Iya, suci. bilas itu kan ya? Suci. Tetap suci ya. Ya. Patokannya itu yang mana duluan, air atau ember atau baju. Kalau misalkan ada ember, kemudian dimasukkan baju yang ada najisnya, ternajisi semua itu. Karena dalam mazhab Syafi'i itu air yang dia kurang dari 2 kulah atau kurang dari 216 liter atau 200 liter kata Syekh Ali Bukhari. 200 liter itu kurang. Satu ember itu kan kurang. Ya, kemudian air tersebut kena najis, meskipun tidak berubah sifatnya, maka najis dia, airnya ternajisi. Nah, makanya kalau ada ember dimasukkan pakaian yang ada najisnya, ternajisi dia. Ketika kita pindahkan, ya, kita pindahkan ternajis ini, kita pindahkan dia jadi suci karena sudah terkena lagi dengan air yang berikutnya. Ya. Itu sudah suci. Nah. Yang selanjutnya, izalah wajar yulma ala jami'il udwi, mengalirkan air ke seluruh anggota wudu. Ya, jadi dialirkan air ke seluruh anggota wudu. Ya. Jadi tidak bisa tidak dialirkan. Ya, seperti tadi itu diambil kemudian dibersihkan dingin. Dia cuman begini aja. Ya. Atau dia basuh seperti ini. Ya. Ya, dalam kondisi tidak ada aliran air. Aliran air kan ada sedikit. Ini ngalir ini. Nah, kita basuh seperti ini sah, meskipun sedikit. Satu tutup seloki aqua itu. Kemudian kita seperti ini tuang, kita gini kan, sah dia. Tapi kalau tadi percikannya basah ini, begini kannya, tidak sah. Maka apa? Maka dia harus ada jaryul ma, yaitu aliran air. Kemudian tahaqququl muqtadi'in banal hal, kemudian menjadi terrealisasi, yaitu keadaannya sesuai dengan niat wudu. Contoh, seseorang yang dia ingin wudunya ini ngapain? Ada dia ingin raful hadas, ada mau sholat, ada dia tajdid al wudu, mau melakukan wudu yang sunnah yang kedua.
belum batal yang pertama, tapi tajdid wudu, dia melakukan wudu yang kedua, karena memang itu pernah dilakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka apa? Maka kalau dia niatnya ketika tajdid wudu itu padahal dia masih dalam kondisi hadas karena sudah batal, dia niatnya wudu yang kedua, maka dia tidak sah. Karena apa? Karena mestinya dia niatkan raf'ul hadas, mengangkat hadas. Yang selanjutnya dawamun niyah hukman, ya harus dia meniatkan. Maksudnya meniatkan ini dia tidak memutus dengan sesuatu yang memutus niat. Ya. Dan la yasrifha ila ghairil manwi. Seperti dia niatkan apa? Niatkan untuk mendinginkan wajah saja. Ya, ada kan orang ketika Ramadan panas-panas dia seperti gerakan berwudu. Dia niatnya apa? Dia niatnya cuman basuh wajah untuk dingin. Nah, itu niat seperti itu mengubah niat raf'ul hadas, mengubah niat wudu, maka tidak sah. Nah. Atau dia memutus niatnya untuk wudu, dia mau selesai, tidak mau melanjutkan niat, tidak mau melanjutkan wudu, ya dia niat berhenti, maka itu sudah memutus niatnya. Ya, disyaratkan harus tetap dia meniatkan raf'ul hadas atau mau thaharah sampai selesai, maksudnya tidak ada pemutus, ya. Wa adam ta'liq, tidak dita'liq. Dia katakan kalau misalkan turun hujan saya batalkan wudu, maka itu tidak boleh, karena niat itu harus jazm, harus pasti. Wa dukhulul waqti, dan mualah, harus masuk waktu dan mualah bagi daimul hadas. Daimul hadas itu yang dia punya penyakit seperti kencing terus. Kencingnya itu pas keluar masih ada yang netes. Salat ada yang netes. Netesnya ini antara jarak yang pertama dan yang kedua yang ketiga tidak cukup untuk dia melakukan wudu, ya, tidak cukup untuk melakukan wudu plus salat. Ini namanya daimul hadas. Ya, kalau cukup di akhir waktu kah, di tengah waktu, maka dia bukan daimul hadas. Dia harus tunda salatnya di akhir waktu, sembuh dia hanya di awal waktu saja, maka di akhir waktu dia salat, jangan di awal waktu, karena kondisinya dia ada najis ini air kencingnya, maka dia kalau kondisinya di awal sampai akhir waktu itu netes seperti itu, dan netes terus, ya habislah. Kayak apa dia netes terus? Dia netes 1 menit tetes lagi, ya, atau 2 menit netes lagi. Intinya tidak cukup untuk wudu dan salat. Itu namanya daimul hadas, salisul baul, ya, atau semisalnya. Maka orang seperti ini dia disyaratkan 2. Apa itu? Harus masuk waktu baru boleh wudu. Kalau sebelum masuk waktu tidak sah. Yang kedua, dia harus mualah. Mualah itu apa? Setelah wudu dia tidak boleh menunda kecuali untuk maslahat salat. Kalau dia tunda, dia main HP dulu, ya, dia ngobrol dengan orang, ya, maka dia dianggap batal wudunya, tidak sah untuk dipakai salat. Nah. Ini daimul hadas. Ada punya teman anak di Ma'rif dulu itu, kalau dia sudah masuk WC minimal setengah jam, rata-rata 1 jam. Dia kenapa? Karena dia daimul hadas dia. Jadi dia kalau misalkan berdiri keluar lagi, ya, dia bergerak melangkah keluar lagi, ya, itu penyakit, ya, bukan, maksudnya ini penyakit, memang ada penyakit medis yang seperti itu. Tidak ada ininya, sudah rusak remote-nya, ya. Jadi dia disyaratkan seperti itu. Karena apa? Kenapa disyaratkan? Karena dia kondisinya ini ada najis, ya, dia ketika wudu ada najisnya keluar, maka kita katakan kalau najis itu tidak bisa diberhentikan, maka caranya apa? Caranya Anda harus masuk waktu baru wudu, ya, meskipun keluar tetap wudu, dan lakukan sholat dengan cara tidak ditunda-tunda. Itu syaratnya, ya. Karena apa? Karena dia diberikan rukhsah, ya. Orang yang diberikan rukhsah dia harus ikuti syarat sesuai dengan riwayat yang ada.
Kemudian sunan al-wudu, sunnah wudu itu banyak, diantaranya bersiwak. Ya, siwak itu bisa menggunakan sesuatu yang kasar meskipun bukan ini, meskipun dia menggunakan kain seperti ini, dia pakai siwak itu sudah sah. Dianggap dia melakukan sunnah. Wat tasmiyah, membaca basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Kemudian dia mulai ghusl kafain, basuh kedua tangannya, madmadah, ya, istinsyak, keluarkan air di hidung dan mulut. Meskipun dia ditelan, ya, itu sudah dapat pahala, kecuali kalau puasa. Kemudian dia disunnahkan juga, Pak, disunnahkan untuk memasukkan air ke hidung dan mulut itu agak dalam, kecuali kalau puasa. Kemudian taslis, yaitu membasuh 3 kali 3 kali, membasuh 3 kali 3 kali di semua itu tadi gerakan-gerakan wudu. Wa mashu jami'ar ras, kemudian mengusap seluruh bagian dari kepala, dari depan sampai belakang. Ya, kalau sebagiannya kan wajib, kalau semuanya sunnah. Wa mashul udzunain, membasuh al-udzunain, telinga keduanya. Takhlil asabi', ya. Ini takhlil namanya, apa ini? Di sela-sela. Ya, bagian tangan dan kaki. Wal muwalah, kemudian berkesinambungan antara gerakan pertama dan kedua. Gerakan kedua dan ketiga, ya, tidak dipisah dengan jarak yang jauh. Itu sunnah hukumnya. Tapi kalau misalkan dia habis basuh wajah, ada telepon, angkat dia telepon. Lama teleponnya ini, setengah jam. Sempat kering yang di wajah ini. Ya, tutup, dia langsung lanjutkan, itu sah. Kecuali daimul hadas yang tadi, yang punya penyakit, dia harus muwalah. Wattaba'at tayamun, dimulai dari kanan. Kalau anggota yang dia ada 2, dari kanan baru kiri. Itolatul gurrah, ya, tadi memanjangkan gurrah itu. Wat tahjil, ya, ketika dia basuh wajah, dia lebihkan, ya, lebihkan bagian wajahnya ini ke sebelah kanan, kiri, atas, bawah, itu dilebihkan. Kemudian bagian tangan, ketika dia wudu bagian tangan dan kaki, dia lebihkan. Abu Hurairah itu sampai atas ini, ya. Abu Hurairah sampai atas, basuh sampai atas ini. Kemudian kaki sampai atas ini Abu Hurairah itu. Ya. Kata beliau, man arada an yutilallahu gurratahu falyaf'al. Siapa yang dia itu mau dipanjangkan cahayanya, karena nanti di hari kiamat itu ada hadisnya. Di cahayanya itu ada bekas wudu. Karena Abu Hurairah memahami itu disunnahkan Nabi SAW, maka dia panjangkan sekalian sampai ke atas. Dia mau semuanya cahaya. Nah, itu pendapatnya Abu Hurairah. Tetapi itu tidak diingkari oleh muhaddisin. Nah, maka mazhab Syafi'iyah mereka mengambil itu sunnah. Kemudian wadzikru ba'dahu, berzikir setelah wudu. Ya. Adapun zikir di setiap wajah, basuh wajah itu ada zikirnya, ada doa tertentu, disebutkan di sebagian kitab fikih. Ya, di kitab fikih mazhab Syafi'i ada menyebutkan. Nah, itu kata Imam An-Nawawi hadisnya palsu, ya, hadisnya palsu. Disebutkan di kitab fikih tapi hadisnya palsu. Nah, karena tidak semua ahli fikih itu ahli hadis, tidak semua. Makanya Imam An-Nawawi di antara ulama yang istimewa bagi mazhab Syafi'i, karena dia ahli fikih plus ahli hadis. Nah, insyaallah sudah waktunya. Kita besok lanjutkan lagi. Kita murajaah cepat seperti ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.